Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirna Lestiani, NIM C2088 209003. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan kembali melanjutkan materi. Kali ini materinya itu mengenai macam-macam akhlak dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadihan. Nah, mungkin langsung saja ke inti materinya. Yang pertama itu di sini ada mengenai pengertian dari akhlak. Di sini dijelaskan kata akhlak itu merupakan diartikan dari bahasa dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab dan juga tindakan. Nah, sedangkan secara istilah akhlak itu merupakan tingkah laku atau sikap seseorang yang sudah menjadi kebiasaan setiap individu, dan juga kebiasaan tersebut selalu terlihat dalam perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin poin yang selanjutnya di sini ada beberapa akhlak, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Nah, di sini akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwa akhlak yang baik kepada Allah itu adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Nah, ia itu menerima hal itu dengan lapang dada gitu, dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada dirinya itu, maka seorang muslim itu kepada seorang muslim gitu, yang dimana yang ditakdirkan itu mungkin kurang disukai oleh muslim tersebut, dia itu akan merasa ridho dan juga menerima, juga bersabar gitu. Nah, dia berkata dengan lisan, dimana di hatinya itu, aku ridho Allah sebagai Robku. Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridho dan menerima. Ia tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Nah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini dapat diartikan sebagai sikap yang atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah, itu sebagai khaliq. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa setiap manusia itu perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah karena Allah itu yang menciptakan manusia. Yang kedua, karena Allah lah yang telah melengkapi panca indera berupa dari pendengaran, penglihatan, dan juga lain-lain. Yang ketiga, karena Allah itu yang menyediakan berbagai bahan dan juga sarana yang diperlukan manusia dalam menjalani hidupnya di dunia. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala itu yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Nah, beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala itu ada macam-macam. Ya, di antaranya yang pertama, menaati segala perintahnya. Yang kedua, beribadah kepadanya. Yang ketiga, berzikir kepadanya. Yang keempat, berdoa kepadanya. Yang kelima, tawakal. Yang keenam, ada tawadu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh terakhir, ridho terhadap ketentuan ataupun ketetapan Allah. Nah, yang selanjutnya adalah akhlak terhadap Rasul. Akhlak terhadap Rasul ini yang pertama bentuk-bentuknya menghidupkan sunnah. Yang kedua, taat. Yang ketiga, selalu bersolawat. Nah, selanjutnya yang kedua ada berakhlak. Tadi kan berakhlak kepada Allah dan juga Rasul. Nah, yang kedua ini berakhlak individual dan sosial. Adapun individunya itu, manusia itu sebagai makhluk Allah mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Namun bukan berarti kewajiban ini lebih penting daripada kewajiban kepada Allah. Dikarenakan kewajiban yang pertama dan utama bagi manusia itu adalah mempercayai dengan keyakinan yang sesungguhnya bahwa Tuhan, Allah Subhanahu itu tiada Tuhan melainkan Allah. Keyakinan pokok ini itu merupakan kewajiban terhadap Allah, sekaligus merupakan kewajiban manusia bagi dirinya dan bagi keselamatannya. Nah, di antara tadi yang berakhlak individu itu ada beberapa bentuknya. Yang pertama itu berakhlak pada jasmaninya. Maksudnya yaitu senantiasa menjaga kebersihan, menjaga makanannya, minumnya, menjaga kesehatan, berbusana yang sesuai dengan syariat Islam gitu. Yang seperti itu. Lalu ada berakhlak terhadap jiwa, yaitu bertaubat, menjauhkan diri terhadap larangan Allah dan mendekatkan diri kepada yang dianjurkan sesuai dengan syariatnya gitu. Ada bermuraqabah, bermusabahah, dan juga mujahadah gitu.
Dan lalu yang terakhir ada berakhlak terhadap akal gitu. Yaitu menuntut ilmu, memiliki spesialisasi ilmu yang dikuasai, mengajarkan ilmu pada orang lain, mengamalkan ilmu dan lain-lain. Nah, yang terhadap sosialnya yaitu bentuk-bentuknya yang pertama ada berbuat baik kepada tetangga, membantu apabila ada tetangga yang membutuhkan bantuan kita gitu. Yang kedua bersabar menghadapi gangguan tetangga, maksudnya bila ada yang menjengkelkan, kita patutnya bersabarlah untuk menghadapi mereka-mereka yang memang mungkin sedikit mengganggu ketenangan kita ketika di lingkungan rumah itu, bukan masyarakat. Nah, yang kedua ada menjaga dan memelihara hak tetangga itu. Jadi kita tidak istilahnya itu tidak ikut campur gitu apabila ada suatu masalah, entah itu dalam rumah tangganya atau pokoknya dalam lingkungan tetangga tersebut gitu. Jadi menghargai privasi mereka. Yang terakhir tidak mengganggu tetangga. Samalah seperti yang menjaga dan memelihara hak tetangga itu tidak beda jauh dari itu. Menghargai hak dan privasi mereka. Nah, yang selanjutnya di sini ada akhlak terhadap lingkungan. Setelah tadi akhlak terhadap Allah dan juga Rasul, terhadap individu dan sosial, dan sekarang ada akhlak terhadap lingkungan. Nah, penerapannya itu yang pertama ada penanaman pohon dan juga penghijauan, jadi menjaga lingkungan ya maksudnya. Nah, salah satu konsep pelestarian lingkungan ini itu dalam Islam merupakan perhatian dan juga penghijauan dengan cara dimana menanam atau juga bertani. Nabi Muhammad SAW menggolongkan orang-orang yang menanam pohon itu sebagai sedekah, di mana hal ini tuh juga diungkapkan secara tegas dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya itu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia ataupun hewan kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. Nah, yang kedua menghidupkan lahan mati. Maksudnya itu berarti tanah yang mati atau yang tidak bertuah, tidak berair, tidak diisi bangunan atau tidak dimanfaatkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Yasin ayat ke-36 di mana artinya itu, dan suatu tanah kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Nah, yang selanjutnya tidak mencemari air. Maksudnya bentuk-bentuk pencemaran air itu yang dimaksud dalam ajaran Islam di sini seperti kencing, buang air besar dan sebab-sebab lain yang dapat mengotori sumber air gitu. Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya jauhilah 3 macam perbuatan yang dilaknati, itu buang air besar di sumber air, di tengah jalan, dan di bawah pohon yang teduh. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat ada menjaga keseimbangan alam. Nah, di sini salah satu tujuan terpenting Islam dalam hubungannya dengan lingkungan ialah bagaimana menjaga keseimbangan alam itu gitu, atau habitat yang ada tanpa merusaknya. Karena tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu di alam ini dengan perhitungan tertentu. Seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Mulk ayat 67 yang artinya Allah yang telah menciptakan tujuan langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Nah, yang terakhir di sini ada akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya. Nah, mungkin ada akhlak terhadap negara itu terbagi menjadi 2 kategori. Itu yang pertama, akhlak para pejabat. Nah, yang disebut pimpinan adalah orang-orang yang mampu menjalani atau memikul tugas atau juga tanggung jawab yang berat gitu ya. Hakikatnya setiap muslim itu adalah mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri gitu. Oleh sebab itu, meskipun ada seseorang yang memimpin kita, maka harus tahu dulu si pemimpin itu harus tahu dulu apa yang ada dalam diri kita, karena merupakan
tanggung jawab diri kita sendiri. Jadi maksudnya ketika kita juga dipimpin oleh orang lain gitu, kita juga harus tahu apa yang diperlukan oleh diri kita gitu, apa yang ada dalam diri kita, karena itu juga merupakan tanggung jawab individualisme, tanggung jawab kita sendiri gitu. Berbeda dengan para pejabat yang memimpin, maka keseluruhan tanggung jawabnya itu atas kesejahteraan rakyatnya, dimana itu tuh harus benar-benar harus ditunjukkan dengan sikap bijaksana dan yakin bahwa dirinya mampu membimbing diri sendiri dan juga keluarga juga serta para rakyatnya gitu. Yang kedua ada akhlak warga negara. Tidak hanya pemimpin saja yang memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, sebagai pemimpin, warga negara juga harus mempunyai atau senantiasa memenuhi kewajibannya atas apa yang diperintahkan oleh pemimpin yang memenuhi syarat atau kriteria pemimpin menurut pandangan Islam. Dan ini merupakan kewajiban akhlak muslim sebagai warga negara untuk menjalani proses kegiatan tersebut. Nah, adapun di sini dijelaskan atau dipaparkan kewajibannya itu diantaranya yang pertama, harus taat pada pemimpin atau pemerintah selama mereka memerintah atas perkara yang memang benar dan dalam kategori perintah Allah gitu, serta Rasul. Yang kedua, mengkoreksi dan mengevaluasi perjalanan negara seperti halnya dalam Al-Quran surah Al-Ash ayat 1-3, di mana isi kandungannya itu menjelaskan bahwa Islam itu perlu saling menasihati gitu, agar tercipta kehidupan yang dinamis. Yang ketiga, membela negara atau kewajiban membela negara dan mempertahankan adalah tidak hanya pemerintahan juga, jadi warga negaranya juga wajib untuk membela negaranya gitu. Yang selanjutnya itu di samping itu ada kewajiban lainnya yang masih terkait dengan akhlak terhadap negara gitu. Jadi diantaranya yang pertama ada hak dalam berpolitik, hak memilih, hak musyawarah, hak kontrol rakyat, hak memecat, hak pencalonan, hak menjadi aparat negara dan lain-lain. Yang kedua ada hak asasi, yaitu mendapatkan prasarana di depan hukum, peradilan, kebebasan pribadi, hak beragama, hak memilih, serta juga hak kesenangan yang bersifat pribadi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa setiap pemimpin itu atau setiap yang memimpin warga negara dan juga ataupun warga negaranya itu berhak atau perlu gitu untuk menjaga kemaslahatan negaranya gitu, dengan memegang dan mencerminkan akhlak-akhlak yang menjadi jalan menuju keberhasilan serta hiasan dan fondasi gitu membangun kebahagiaan negara dan juga kemajuan negaranya tersebut. Jadi keduanya harus saling bekerja sama juga dan untuk berkesinambungan sehingga bisa berkesinambungan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai macam-macam akhlak ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.